Ruangan yang awalnya ramai menjadi hening setelah suara Henry, bahkan suara jarum jam pun bisa terdengar. Minfuk tercengang, dia bisa menebak bahwa Henry ingin menggunakan pertandingan untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Henry akan memilih cara yang arogan seperti ini. Ini sama dengan melawan semua profesional di sini, ini adalah ritme menundukkan semua petarung profesional atau dibunuh oleh mereka. Setelah keheningan singkat, tempat itu kembali bising, bahkan lebih bising daripada sebelumnya. Tapi sebelumnya dirangsang oleh musik dan wanita-wanita cantik, sekarang karena kegilaan Henry. Melihat Henry mengenakan topeng boneka di panggung pembawa acara, semua petarung mengutuk. Kamu bukan apa-apa, aku akan menghancurkan kepalamu dengan satu pukulan. Jika berani, turun sekarang, aku profesional, dan aku akan menunggumu di atas ring sekarang. Cepat turun, saat kita naik ke atas ring, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati, bajingan. Semua jenis raungan dan omelan terdengar tanpa henti, jelas sangat dirangsang oleh kesombongan Henry. Henry merapikan topeng kartun yang dia beli di taman bermain sebelumnya, melemparkan mikrofon ke bawah, dan berjalan langsung ke ring. Tentu saja, ada aturan di arena pertempuran bawah tanah, tidak sembarang orang bisa memasuki ring. Jika mereka mau, ada staf dengan tablet yang siap mendaftarkannya. Setelah memverifikasi sidik jari, ada informasi tentang peringkat pejuang profesional. Setelah memastikan identitasnya, dia secara alami siap untuk ditantang. Mengikuti aba-aba staf, para petarung profesional dengan antusias mendaftar dan berkerumun menuju ring tempat Henry berada. Melihat para petarung yang marah, Minfuk merasa sesuatu yang buruk mungkin terjadi malam ini. Dia telah sibuk dengan urusan Tyson di Kansan selama 2 hari terakhir. Dia hanya tahu bahwa Henry telah bangun, tidak tahu tentang Dewa Kabuki, jadi dia sangat khawatir. Dia khawatir apakah Henry yang baru saja bangun dari komanya, akan mampu menghadapi para profesional yang seperti serigala malam ini. Namun, tepat ketika dia khawatir, Henry di atas ring berbicara lagi. Jangan repot-repot mengantre, katakan pada semua orang untuk naik ke sini, aku akan menghadapi mereka sekaligus. Saat ini, Henry di bawah amarah yang membara di dalam hatinya, tidak peduli bagaimana kemampuan mereka, sekarang dia hanya ingin menghajar semua orang. Namun, petarung profesional di bawah ring berpikir sebaliknya, setelah mendengar kata-kata Henry, mereka merasa sangat terhina. Siapa bajingan ini? Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Kamu tidak akan bisa keluar dari ring malam ini. Biarkan aku menghajarnya lebih dulu, aku akan membuatnya berlutut pada kita. Semua petarung profesional bergegas di sekeliling ring, semua berebut untuk menjadi yang pertama naik ke dalam ring dan mengalahkan Henry. Tapi aturan adalah aturan, jangankan staf arena pertempuran bawah tanah, bahkan pemilik arena pun tidak bisa mengubahnya. Jadi pada akhirnya, mereka hanya bisa menunggu di samping ring dengan penuh amarah, berbaris untuk menantang Henry. Ada seorang pria besar dan tinggi hampir 2 meter, dengan otot-otot menonjol dan kulit gelap, dia memimpin di atas ring terlebih dulu. Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu hari ini. Setelah berteriak, dengan lambaian staf, pertandingan resmi dimulai. Di langkah kedua staf keluar dari pintu, tubuh Henry tiba-tiba menghilang. Dia benar-benar menghilang sebelum pria jangkung itu bisa bereaksi, lalu tiba-tiba merasa kakinya dicengkeram oleh sesuatu, dan tanpa memberinya kesempatan untuk melihat ke bawah, Henry meraih pergelangan kakinya dengan kedua tangan dan dengan paksa menarik seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh tinggi pria jangkung itu terhempas ke ring dengan dentuman, seolah dia adalah sebuah karung. Pria jangkung tersungkur tak sadarkan diri dan kehilangan semua kesadarannya pada saat itu juga. Henry tidak berminat menunggu staf untuk menghitung waktu, dan langsung menendang pria jangkung yang pingsan itu keluar dari ring. Berikutnya, pertandingan baru saja dimulai, banyak orang bahkan belum melihat apa yang terjadi, namun itu sudah berakhir, membuat mereka sedikit bingung. Pada saat ini, Minfuk berada di ujung belakang kerumunan. Bukannya dia tidak berani bergerak maju,
dia juga ingin maju, tapi dia tidak bisa mendesak ke depan, sandalnya bahkan hilang. Tepat ketika dia mengkhawatirkan Henry, dia melihat sebuah tubuh terbang melintas, terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat di tanah dan menghancurkan sebuah meja. Mendengar kata berikutnya dari tengah ring, Minfuk sedikit terkejut. Apakah seganas itu? Dia baru saja mendengar staf memulai pertandingan, dan ini sudah berikutnya. Minfuk tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Henry sudah bangun sejak lama, tapi diam-diam memulihkan kekuatannya. Sekarang dia telah berhasil memulihkan kekuatan King of Fighter, jadi dia memilih untuk keluar dari gunung dan kembali ke arena pertempuran bawah tanah. Semakin merenung, semakin Minfuk merasa itu masuk akal, kalau tidak dia tidak akan bisa menjelaskan mengapa petarung lain bisa terbang keluar ring. Tepat saat Minfuk sedang memikirkan ini, petarung kedua juga terbang keluar dari ring. Ini membuat para petarung profesional di sekitarnya gelisah. Orang ini tampaknya tidak hanya gila, tapi juga memiliki kekuatan. Tapi sama sekali tidak mungkin untuk mengintimidasi mereka begitu saja, dan membuat mereka mengakuinya. Jadi petarung profesional ketiga naik dan berjalan ke ring untuk menghadapi Henry secara langsung. Mereka berdua adalah sampah di antara profesional, mereka murni mengandalkan akumulasi permainan untuk mencapai profesional, tapi aku berbeda, aku berhasil berjuang untuk mencapai profesional dengan persentase kemenangan. Jadi malam ini aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa tinju dari profesional sesungguhnya. Setelah berteriak, dia bergegas menuju Henry bersamaan saat staf meneriakkan mulai. Dia sudah terbang setengah jalan dan di udara dia mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga, memukul seperti busur dengan tali penuh. Henry tetap di tempat, kakinya tidak bergerak sama sekali, dan dia langsung mengayunkan tinjunya untuk menyambut pukulan itu. Kedua tinju beradu, dan sebuah klik terdengar, kemudian petarung yang berada di udara jatuh, berguling kesakitan, memegang tangan kanannya yang telah hancur. Henry sedang kesal dan tidak ingin mendengar keributan ini darinya, jadi dia juga menendang orang ketika keluar dari ring berikutnya. Dengan tajam, dia mengalahkan 3 orang berturut-turut, membuat staf di sebelahnya juga tertegun. Bekerja di arena pertempuran bawah tanah sepanjang tahun, jadi mereka sudah banyak melihat petarung yang hebat. Tentu saja, salah satu dari mereka adalah orang yang baru saja ditendang keluar dari ring. Sangat baik dalam meninju, tapi sekarang dia terbang keluar. Beberapa petarung profesional mulai ragu-ragu untuk menantang Henry. Tapi lebih banyak petarung yang sudah terlanjur marah dan tidak terima, jadi mereka tetap bertekad untuk menantang Henry, tidak membiarkannya bersikap sombong di atas ring, maka tantangan pun berlanjut. Minfuk yang telah berhenti mengkhawatirkan Henry, sekarang fokus menemukan sandalnya yang hilang. Khawatir tentang Henry. Lupakan saja, dia telah melihat semuanya. Idolanya seperti penembak roket saat ini, dengan amunisi penuh yang siap untuk ditembakkan, siapapun jangan berpikir akan lolos.